Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, saya akan membahas alur cerita film Netflix berjudul The Perfection yang rilis pada tahun 2018. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, silahkan skip di sini buat yang nggak suka spoiler konten. Dan buat yang mau lanjut, boleh klik tombol subscribe-nya dulu ya. Oke, let's check this out. Diceritakan jika Charlotte Wilmore merupakan seorang pemain selo jenius. Namun, dia harus menghentikan sekolah musiknya ketika ibunya jatuh sakit dan dia pun harus merawatnya. Kini, ketika ibunya telah meninggal, Charlotte ingin bergabung kembali dengan Anton dan Paloma, mentornya terdahulu di sekolah musik Beckhoff. Pada saat itu, Anton dan istrinya Paloma serta dua asistennya yaitu Jeffrey dan Thais sedang berada di Shanghai untuk mencari bakat-bakat muda pemain selo. Mereka sangat senang mendengar kabar dari Charlotte dan mengajaknya untuk ikut ke Shanghai menjadi juri pada audisi selo untuk sekolah musik mereka. Setelah sampai di Shanghai, Charlotte pun bertemu dengan seorang murid lain bernama Lizzie yang merupakan murid berbakat Anton lainnya setelah kepergian Charlotte. Ketika Charlotte dan Lizzie bertemu, mereka menjalin persahabatan yang kuat karena mereka saling mengagumi bakat satu sama lain. Kemudian, hubungan mereka pun menjadi semakin erat sampai pada akhirnya mereka tidur bersama dan menjadi sepasang kekasih. Beberapa hari setelah audisi, Lizzie yang memiliki beberapa hari senggang mengajak Charlotte untuk melakukan trip dengan bus berkeliling Shanghai. Namun, karena pada malam sebelumnya mereka berpesta pora, Lizzie pun menjadi sangat mabuk dan mengalami sakit kepala. Maka Charlotte pun memberikan beberapa ibuprofen pada Lizzie untuk meredakan sakit kepalanya. Namun, Lizzie masih merasa sangat tidak enak badan dan keadaannya kian memburuk ketika mereka berada di dalam bus. Kemudian, Charlotte meminta sopir bus untuk berhenti sehingga Lizzie bisa keluar sebentar untuk meredakan sakitnya. Namun, sopir itu menolak untuk berhenti. Lalu, Lizzie yang sudah sangat mual dan pusing pun muntah di kaca jendela bus. Lizzie dan Charlotte sangat terkejut melihat ada banyak ulat di muntahan Lizzie. Lizzie yang keadaannya semakin memburuk, kemudian merasa harus buang air besar. Charlotte pun meminta lagi pada sopir untuk menghentikan busnya. Setelah adu argumen dengan si sopir, akhirnya bus pun berhenti dan Lizzie pun buang air besar di pinggir jalan. Si sopir yang sangat kesal langsung meninggalkan mereka di pinggir jalan. Maka, mau tidak mau, Lizzie dan Charlotte pun mulai berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Lizzie pun muntah kembali. Namun kali ini ada ratusan serangga di muntahannya. Lalu Lizzie pun mulai merasakan ada serangga-serangga yang berjalan di bawah kulit lengannya. Dia dan Charlotte pun panik. Tiba-tiba Charlotte mengeluarkan sebuah pisau besar dan Lizzie pun langsung mengambil pisau itu dan memotong lengannya sendiri. Adegan berpindah pada beberapa minggu kemudian, di mana Lizzie muncul di depan sekolah Beckhoff. Setelah masuk ke sekolah itu, Lizzie pun bercerita pada Anton tentang semua hal yang ia alami sampai tangannya terpotong. Kemudian, film pun menayangkan sebuah flashback di mana sebenarnya ulat dan serangga yang ada di muntahan dan di dalam tubuh Lizzie tidaklah nyata. Semua itu hanyalah halusinasi Lizzie akibat obat yang diberikan oleh Charlotte. Obat tersebut bukanlah ibuprofen,
melainkan sebuah obat halusinogen yang seharusnya dikonsumsi oleh Ibu Charlotte. Ketika Lizzie menyadari semua ini, Charlotte telah pergi ke Boston. Lizzie mengatakan pada Anton jika Charlotte melakukan semua ini padanya karena dia cemburu pada kepopuleran Lizzie. Lizzie pun meminta untuk kembali ke sekolah. Namun, Anton mengatakan dia sudah tak berguna lagi karena sudah tak bisa memainkan selo dengan tangannya. Kemudian Anton pun mengusirnya dari sana. Lizzie yang sangat marah pun melacak keberadaan Charlotte dan kemudian dia melumpuhkan Charlotte serta memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya dan membawanya kembali ke Beckhoff. Anton pun menanyai kenapa Charlotte melakukan semua itu kepada Lizzie. Kemudian, film pun kembali flashback pada masa muda Charlotte yang menjalani pendidikan di sekolah musik Beckhoff. Pada saat itu, setiap kali Charlotte gagal memainkan musik dengan baik, dia akan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan pencabulan yang dilakukan oleh Anton, Jeffrey, dan Thais. Hal tersebut sangat berdampak pada psikologisnya dan membuatnya harus berulang kali masuk rumah sakit jiwa sebelum dia meninggalkan sekolah itu dan merawat ibunya. Kemudian, Charlotte pun menjawab Anton jika tujuannya melakukan hal itu adalah untuk membantu Lizzie keluar dari permasalahan sama yang pernah dia alami dulu. Dia tidak ingin Anton memanfaatkan Lizzie seperti dia memanfaatkan dirinya. Charlotte mengetahui jika Lizzie merupakan murid spesial sejak dia melihat tato nada ke-8 di punggung Lizzie yang menandakan dia adalah murid dengan bakat spesial yang mendapat perlakuan kejam yang sama dengan dirinya. Mendengar kata-kata Charlotte, Anton pun sangat marah dan kemudian mengikat tangan Charlotte, menyumpal mulutnya dan berusaha membawanya ke kapel di lantai bawah, tempat pertunjukan istimewa yang biasa dia gunakan untuk mengajar murid-murid yang jenius. Charlotte pun berusaha melarikan diri dengan memukul Anton dan Lizzie, dan usahanya pun gagal ketika Anton melayangkan pukulan ke wajahnya. Kemudian, Charlotte terbangun di kapel dengan wajah cantik penuh make up dan bajunya pun telah diganti dengan gaun merah yang sangat menawan. Namun kakinya terikat di kursi dan dia tak mampu pergi kemana-mana. Di sana, dia melihat Anton, Lizzie, Paloma, Jeffrey, dan Thais dengan pakaian rapi di depannya. Kemudian Anton mengatakan jika Charlotte akan dibebaskan jika dia bisa memainkan musik perfection dengan sempurna tanpa satu nada pun yang meleset. Lalu Anton memanggil seorang murid baru dari Shanghai untuk menonton pertunjukan Charlotte bersamanya. Anton pun mengatakan jika Charlotte melakukan satu kesalahan saja, maka murid itu yang akan menerima hukuman dari Anton. Charlotte pun sangat paham dengan hukuman apa yang Anton maksud. Dia pun memohon agar Anton tidak melakukannya pada gadis kecil itu. Namun Anton tidak mempedulikannya dan menyuruhnya segera memainkan selonya. Charlotte pun memainkan selonya dengan sempurna, sampai pada akhirnya dia meleset pada satu nada. Anton yang menyadari kesalahan itu pun kemudian mengirim murid kecil dari Shanghai itu untuk pergi dari sana. Dan dia pun menyuruh Jeffrey dan Thais untuk melakukan apapun yang mereka inginkan pada Charlotte. Setelah itu, Jeffrey dan Thais pun bersiap untuk mencabuli Charlotte. Jeffrey dan Thais pun mulai memegangi kaki Charlotte. Namun tiba-tiba, mereka perlahan terjatuh dan mati di tempat. Charlotte dan Lizzie pun saling berpandangan dan saling melempar senyum. Kemudian mereka pun berciuman. Ternyata Lizzie telah memasukkan racun di minuman mereka ketika Charlotte memainkan selonya.
Kemudian film kembali menayangkan adegan flashback. Diceritakan jika ternyata Charlotte telah menjelaskan tujuannya melakukan semuanya pada Lizzie karena dia ingin menyelamatkannya dari Anton. Akhirnya, Lizzie pun dapat memahami hal tersebut serta percaya pada Charlotte. Dan mereka pun membuat semua rencana balas dendam ini bersama. Adegan berpindah pada Anton yang menunggu di ruangannya. Dia pun terkejut ketika Paloma istrinya masuk ke ruangannya dan tersungkur karena pisau yang menancap di punggungnya. Lalu, Lizzie dan Charlotte pun muncul di belakang Paloma dengan sebuah pisau dapur di tangannya. Mereka pun berkelahi dan berusaha membunuh Anton. Anton yang terus melawan berhasil mengambil pisau itu dan menancapkannya di tangan kiri Charlotte hingga membuat luka yang sangat parah. Namun dari arah belakang, Lizzie memukulnya dan melumpuhkannya. Kemudian, adegan berpindah pada Charlotte dan Lizzie yang memainkan sebuah selo bersama dengan tangan mereka yang masih tersisa. Charlotte menggunakan tangan kanannya dan Lizzie menggunakan tangan kirinya. Satu-satunya penonton konser mereka adalah Anton yang duduk di sebuah kursi dengan tangan dan kakinya yang diamputasi serta mata dan mulutnya yang dijahit. Anton duduk diam mendengarkan para gadis itu memainkan selonya. Dan film pun selesai. Ending filmnya cukup miris ya. Tapi menurut saya, film ini memiliki plot twist yang bagus dengan beberapa kali flashback untuk menceritakan kejadian di balik hal-hal yang terjadi. Dengan judul The Perfection, film ini menjadi ironis karena The Perfection yang berarti kesempurnaan justru baru bisa dicapai kesempurnaannya ketika sang pemain telah memiliki ketidaksempurnaan, yaitu kehilangan tangan mereka. Untuk mencapai sebuah kesempurnaan memanglah diperlukan banyak pengorbanan. Namun tentu aja, proses yang dilalui pun haruslah benar dan tidak merugikan orang lain. Well, segitu aja video kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari video ini ya. Kritik dan saran yang membangun juga sangat ditunggu buat ngembangin channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you when I see you. Bye!